Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri Asmaul Husna, yang kedua ada Muhammad Miftahul Ulum, yang ketiga ada Mita Eka Febiana, yang keempat ada Muhammad Ridwan Negara Alamsyah, yang kelima ada Siti Fatimah. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran akidah akhlak. Akan menjelaskan tentang definisi pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama ada pembelajaran. Pembelajaran adalah belajar. Belajar menurut Sujono adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang, yaitu perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, perubahan pemahaman, perubahan sikap, ataupun perubahan tingkah laku. Sedangkan akidah secara etimologis adalah berangkat dari kata akhoda yakidu ahdan akidatan. Akidatan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kuku. Setelah terbentuk menjadi akidah berarti keyakinan. Relevansi antara kata ahdan dan akidah adalah keyakinan ini tersimpul dengan kukuh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sedangkan secara terminologi, pengertian akidah dapat dilihat dari berbagai pendapat menurut tokoh sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hasan al-Banna, aqaid, bentuk jamak dari akidah, adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu. Yang kedua, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazair, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Sedangkan akhlak secara etimologi atau bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlakun sebagai jamak dari kata khulukun yang berarti perangai, tabiat, adat, atau kholkun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Akhlak disamakan dengan kesusilaan atau sopan santun. Jadi pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak. Ruang lingkup adalah suatu penjelasan mengenai batasan terhadap suatu masalah tertentu. Dalam pembelajaran akidah akhlak, ruang lingkup berfungsi sebagai batasan terhadap kajian atau berfungsi untuk memfokuskan isi atau kajian yang ada dalam pembelajaran akidah akhlak itu sendiri. Secara umum, ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak dibagi menjadi dua, yaitu mengenai hubungan manusia dengan Allah yang masuk ke dalam aspek akidah. Yang kedua yaitu mengenai hubungan manusia dengan sesama makhluk atau masuk ke dalam aspek akhlak. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah ini masuk ke dalam aspek akidah. Pada aspek akidah ini memberikan suatu gambaran tentang akidah Islamiyah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu, aspek akidah ini juga membahas tentang rukun iman ataupun rukun Islam yang merupakan hal pokok dalam agama Islam. Nah, dalam aspek akidah ini, Hasan al-Banna membagi menjadi 4 ruang lingkup mengenai aspek akidah. Yang pertama yaitu ilahiyah. Ilahiyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, baik itu mengenai wujud Allah, perbuatan Allah, sifat-sifat Allah, ataupun nama-nama Allah. Yang kedua yaitu nubuwah. Nubuwah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi ataupun Rasul, seperti halnya mencakup pada kitab-kitab Allah ataupun mukjizat. Yang selanjutnya yaitu ruhaniyah. Ruhaniyah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik atau sesuatu yang gaib. Nah, contohnya saja seperti malaikat, setan, jin, iblis, ataupun ruh.
ruang lingkup yang selanjutnya yaitu sam'iyat. Sam'iyat ini adalah segala sesuatu yang bisa dilihat melalui sam'i. Sam'i adalah dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis. Contohnya saja seperti alam akhirat, siksa kubur, neraka, surga, ataupun yang lainnya. Ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak yang kedua yaitu mengenai hubungan manusia dengan makhluk. Hubungan manusia dengan makhluk ini baik mencakup hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan hewan, ataupun hubungan manusia dengan lingkungannya. Hubungan manusia dengan makhluk ini masuk ke dalam aspek akhlak. Akhlak merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembentukan pribadi seorang muslim karena menyangkut masalah hati dan jiwa manusia yang merupakan sumber perubahan, pengembangan, ataupun peningkatan kualitas diri pada manusia. Adapun aspek-aspek yang masuk ke dalam ruang lingkup akhlak itu mencakup pengertian tentang akhlak, induk-induk akhlak, macam-macam akhlak terpuji, macam-macam akhlak tercela, metode ataupun cara untuk peningkatan kualitas akhlak, dan juga berisi tentang cerita-cerita sahabat, nabi, ataupun umat Islam yang lain yang nantinya bisa dijadikan sebagai suri tauladan yang baik terhadap umat Islam. Sehingga terbentuknya menjadi manusia muslim yang berkembang keimanannya dan ketakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu mencetak generasi-generasi yang berakhlakul karimah dan menjauhi dari akhlak mahmudah sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari individu maupun sosial. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang sudah menjelaskan dengan baik. Menuju kepada materi selanjutnya yaitu tentang teori belajar dan pembelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak ini adalah salah satu mata pelajaran peserta didik yang mempraktekkan bagaimana berakhlak terpuji. Tidak hanya dengan teori-teori pembelajaran yang diberikan oleh guru, namun peserta didik ini harus bisa mempraktekkan dirinya sendiri dalam berakhlakul karimah terhadap orang lain. Langsung menuju ke bagian materi inti yaitu tentang teori belajar dalam pembelajaran akidah akhlak. Untuk teori-teorinya ada beberapa, di makalah ada ya. Yang pertama adalah teori belajar dan tingkah laku, yang kedua adalah teori kognitif, dan yang ketiga adalah teori humanistik. Nah, menuju untuk pengertian yang pertama yaitu tentang teori belajar dan tingkah laku. Nah, untuk teori ini menggambarkan bahwasanya teori belajar dan tingkah laku ini mendapat pengawasan dari guru. Jadi pada saat siswa mendapat problematika pada saat belajar atau tidak bisa menerima pembelajaran, guru bisa wajib memberikan arahan, memberikan masukan, saran atau motivasi agar siswa itu bisa menerima pembelajaran dengan baik. Nah, yang kedua adalah tentang teori kognitif. Teori kognitif ini memusatkan kepada peserta didik dalam partisipan aktif dalam pembelajaran. Nah, guru bisa memberikan tentang metode jigsaw, metode kelompok agar siswa itu bisa menjalin komunikasi dengan sesama, bertukar pikiran, saling bekerja sama. Nah, setelah diskusi tersebut, guru bisa menyimpulkan materi yang telah diberikan atau materi yang telah didiskusikan bersama. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah teori tentang humanistik. Humanistik ini menurut saya adalah tentang kasih sayang kepada guru. Jadi pada saat siswa mendapat problematika atau masalah
bermasalah, guru harus wajib memberikan pengawasan, memberikan memberikan kasih sayang. Jadi seperti seperti kesulitan belajar, kurang motivasi, kurang semangat belajar. Jadi guru harus wajib mengetahui hal-hal tersebut agar siswa tersebut semangat dalam pembelajaran, seperti itu. Nah, itu tadi untuk teori-teorinya. Untuk dalam pembelajaran akidah akhlak, untuk menerapkannya tentu saja ya tidak bisa terjalin sempurna, karena teori tersebut ada kelebihan dan kekurangan. Jadi harus bisa menyesuaikan antara siswa tersebut, keadaan kelas ataupun keadaan setiap individu dalam pembelajaran, agar terjalannya kesusahan dalam belajar, seperti itu untuk teori-teorinya. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya menuju ke materi selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada prosedur pembelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang ada dalam pendidikan agama Islam. Nah, dalam kegiatan proses belajar mengajar perlu adanya orientasi pada fitrah manusia yang terdiri dari jasad, akal, dan ruh. Nah, ketiga hal tersebut harus dapat berjalan dengan seimbang. Begitu juga dengan proses pembelajaran, perlu adanya pendekatan, metode, dan teknik. Nah, yang pertama ada pendekatan. Konsep pendekatan terpadu dalam pendidikan agama Islam yang tersaji pada atau dokumen agama tahun 2004. Yang pertama ada keimanan. Keimanan bertujuan untuk mengembangkan peluang kepada peserta didik dalam mengembangkan tingkat pemahaman adanya Tuhan. Yang kedua ada pengalaman. Nah, pengalaman ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan baik itu hal ibadah maupun akhlak. Kemudian ada pembiasaan. Pembiasaan dapat memberikan kesempatan kepada siswa-siswi untuk membiasakan berperilaku, bersikap yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam serta budaya-budaya bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian ada rasional. Nah, rasional ini peserta didik dilatih untuk memahami dan membedakan dari berbagai ajaran yang sudah sesuai dengan standar pendidikan untuk mengetahui mana pembelajaran yang menurutnya baik dan yang buruk. Kemudian ada emosional. Nah, emosional ini bertujuan untuk menggugah perasaan atau emosi peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan budaya yang ada. Kemudian ada fungsional. Fungsional ini menyajikan materi yang sesuai dengan standar dari segi manfaat. Nah, dari segi manfaat pun disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada saat ini, ya, baik itu budaya maupun perilaku ini. Dan ada keteladanan. Nah, keteladanan ini dapat dijadikan figur tidak hanya guru maupun para Rasulullah atau sahabat-sahabatnya yang terdahulu, tetapi juga orang tua maupun orang di sekelilingnya. Kemudian yang kedua ada metode. Dari dalam pembelajaran terdapat banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Pada pembelajaran akidah akhlak ini saya mengambil 4 metode. Yang pertama ada ceramah, kedua ada diskusi, ketiga ada pemecahan masalah atau problem solving, kemudian ada metode keteladanan. Yang pertama, metode ceramah. Menurut Suryono, metode ceramah adalah penuturan atau penjelasan guru secara lisan, di mana dalam pelaksanaannya guru menggunakan alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk menjelaskan uraian materi yang disampaikan ke peserta didik. Alat bantu tersebut dapat berupa gambar-gambar dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pembelajaran ini peserta didik menjadi pendengar serta peserta didik dapat mencatat poin-poin penting dari materi yang telah disampaikan. Kedua ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode dengan upaya memecahkan suatu
suatu permasalahan yang dihadapi oleh dua orang atau lebih dan menyampaikan argumen masing-masing. Kemudian lulus ujian. Diskusi pada dasarnya ialah bertukar informasi, pendapat, pengalaman untuk mendapat pengertian yang sebenar-benarnya, atau dalam suatu permasalahan itu dapat mengetahui pokok permasalahannya itu seperti apa, kemudian solusi yang dapat diambil itu bagaimana. Dan yang ketiga ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah merupakan cara memberikan pengertian dengan menstimulasi anak didik untuk berpikir dan memperhatikan tentang suatu masalah, serta menganalisis masalah tersebut sehingga persoalan tersebut dapat terselesaikan. Kemudian ada metode keteladanan. Nah, metode keteladanan ini merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan dalam mempersiapkan atau membentuk karakter peserta didik, baik dari nilai moral dan sebagainya. Nah, penerapannya guru dapat memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Jadi tidak hanya meneladani kisah-kisah Rasulullah saja, tetapi juga guru-guru harus mampu membiasakan untuk berperilaku baik terhadap siapapun sehingga peserta didik tersebut dapat meneladani dari gurunya. Nah, metode ini bertujuan memberikan perubahan terhadap peserta didik seperti dalam suatu sekolahan. Nah, pihak sekolah tersebut membuat suatu program untuk membiasakan peserta didiknya dapat sholat berjamaah di sekolah, kemudian tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran di pagi hari. Yang ketiga ada teknik. Nah, dalam suatu proses pembelajaran tidaklah dapat berdiri dengan sendirinya, melainkan terikat oleh komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran itu sendiri dan juga waktu. Kan dalam pembelajaran waktunya batas, apalagi di sekolah. Guru tersebut harus mampu membagi waktu sehingga materi tersebut dapat tersampaikan kepada peserta didiknya. Dari metode di atas perlu adanya pengembangan dalam teknik pembelajaran, seperti pertama ada teknik pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kecakapan kognitif, misalnya kegiatan sorongan atau membaca Al-Quran maupun menghafal. Nah, kegiatan tersebut diterapkan di pondok pesantren. Kemudian ada yang kedua ada teknik pembelajaran yang berorientasi pada psikomotor, diantaranya drill dan praktik, seperti berlatih dan mempraktekkan materi atau mengaji, kemudian dipraktekkan gurunya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.